Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda merasa seolah-olah seluruh semesta berkonspirasi untuk menggagalkan Anda? Anda sudah sujud hingga kening panas. Doa dipanjatkan di sepertiga malam. Ikhtiar sudah habis-habisan, bahkan sampai menguras air mata dan tenaga. Tapi hasil yang datang nihil, malah sebaliknya dari apa yang Anda harapkan. Hati terasa perih, dada sesak, muncul pertanyaan paling menusuk. Kenapa ya Allah? Apa yang salah dengan doaku? Hari ini, kita tidak akan membahas tips agar doa dikabulkan. Tapi, kita akan membahas seni paling sulit dalam hidup seorang mukmin. Seni melepaskan dan menerima takdir ketika doa dan ikhtiar yang kita lakukan seakan-akan tidak berarti. Tujuannya, agar Anda berhenti menyiksa diri dengan penyesalan, agar Anda bisa tidur tenang, dan agar Anda menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ini bukan tanda menyerah. Ini adalah titik balik keimanan. Ini adalah rahasia terbesar menuju ketenangan batin yang hilang. Bayangkan ini, kisah seorang kawan yang bertahun-tahun merangkai mimpi, membangun bisnis impiannya. Semua modal, waktu, dan bahkan janji masa depan dia korbankan. Dia bangun sebelum subuh, mengunci diri di kantor, sholat duha, tahajud, sedekah, semua diiringi doa yang sama. Ya Allah, sukseskanlah usahaku ini. Konflik batinnya memuncak saat pandemi menghantam. Semua yang dibangun seolah roboh dalam semalam. Pintu rezeki yang tadinya terbuka lebar, tiba-tiba terkunci rapat. Hutang menumpuk, rekan kerja pergi. Doanya berubah, dari permohonan keberhasilan menjadi rintihan, meminta pertolongan agar tidak jatuh. Tapi pertolongan itu terasa begitu jauh. Dia sampai pada titik terendah, rasa dikhianati oleh doa sendiri. Aku sudah ikhtiar maksimal, aku sudah berdoa tanpa henti, bahkan aku sudah membenahi diri. Kenapa kau biarkan ini terjadi ya Rob? Inilah titik klimaksnya saudaraku. Saat usaha dan spiritualitas kita bertabrakan dengan kenyataan yang pahit. Sebuah rahasia besar yang memakan hati. Setelah hancur lebur, barulah ia menemukan kebenaran yang membebaskan. Takdir itu bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses. Ikhtiar dan doa adalah proses, dan hasilnya adalah hak mutlak Allah. Ia mulai belajar berbisnis di bidang lain, dan secara ajaib, rezekinya justru datang dari pintu yang tidak pernah ia ketuk sebelumnya. Dia tidak sukses sesuai rencananya, tapi sukses sesuai rencana Allah. Ingat saudaraku, ikhtiar kita hanyalah perahu, dan doa kita adalah layarnya. Tapi yang memegang kendali penuh atas badai dan tujuan akhir adalah Allah. Kita tidak lari dari takdir. Kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ini adalah pemahaman yang bijak. Seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, segala usaha dan doa kita telah tertulis sebagai bagian dari takdir itu sendiri, yaitu takdir mualak yang bisa berubah dengan izinnya. Dan ketika doa Anda belum dikabulkan, jangan pernah merasa doa itu sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa, melainkan Allah akan mengabulkannya. Jawabannya ada 3. Pertama, langsung dikabulkan. Kedua, disimpan untuk waktu yang lebih baik. Ketiga, diganti dengan perlindungan dari keburukan yang setara. Para ulama mengajarkan, setelah kita habis-habisan berikhtiar dan berdoa, saatnya hati kita belajar tawakal sempurna. Tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan perpaduan antara ikhtiar optimal dan keyakinan pada keputusan Allah. Ini adalah seni melepaskan hasil sambil memegang teguh keyakinan bahwa apa yang luput darimu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Jadi, ketika doa dan ikhtiar Anda terasa tak sejalan, ingatlah, Allah sedang mengajarkan Anda tentang kebijaksanaannya yang melampaui nalar kita. Melepaskan hasil adalah puncak dari keikhlasan. Ia adalah kunci menuju ketenangan batin yang sejati. Jangan pernah berhenti berikhtiar, jangan pernah berhenti berdoa, tapi berhentilah mendikte Tuhan tentang bagaimana Dia harus menjawab. Menerima takdir adalah belajar untuk rida pada ketetapan Allah. Fokuslah pada hal yang bisa Anda kendalikan. Ikhtiar dan kualitas doa Anda, hasilnya biarlah Allah yang urus. Mulai hari ini, saat Anda merasa kecewa, tarik napas dalam-dalam. Ucapkan,
Qadarullahu wa masya'afala. Lalu, ambil kembali kendali atas ketenangan hati Anda. Tulis di kolom komentar, "Aku ridho ya Allah." Jika Anda siap melepaskan beban hasil dan fokus pada kualitas ikhtiar Anda. Bagikan video ini, karena mungkin ada jutaan hati yang sedang menanti pesan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.